Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang dianggotakan oleh Adia Putri Nuramelia, Karina Nurmalika, dan juga Alfitorio. Di sini kami ingin mempresentasikan materi emosi dan komunikasi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan, menentukan perasaan mana yang sesuai dengan situasi tersebut, dan mengkomunikasikan perasaan tersebut. Goleman-Dalwood mengatakan bahwa individu yang memiliki EQ yang tinggi lebih disukai dibandingkan orang yang memiliki EQ yang rendah, sehingga mereka mampu membentuk hubungan sosial yang berkualitas, merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dan bekerja lebih efektif dengan orang lain. Kecerdasan emosi terdiri dari beberapa kualitas yang tidak dinilai oleh standar tes inteligensi, yaitu yang pertama ada menyadari perasaan-perasaan yang muncul, yang kedua ada menangani emosi tanpa merasa kewalahan menghadapinya, yang ketiga ada tidak membiarkan kemunduran dan rasa kecewa menurunkan performa, yang keempat ada menghubungkan perasaan-perasaan yang dialami agar membantu mendapatkan tujuan hidup, yang kelima ada memahami apa yang dirasakan orang lain tanpa mereka katakan, yang terakhir ada memiliki rasa optimis yang kuat dan juga realistis. Ada juga emosi dasar. Emosi dasar adalah perasaan umum atau primer atau juga universal seperti ketakutan, kesedihan, kebahagiaan, ataupun terkejut. Masing-masing primer ini emosi dapat mengambil berbagai bentuk. Baris berikut memberikan contoh beberapa emosi dasar yang universal dialami oleh individu. Nah, tipe-tipe emosi itu ada takut, ada kebahagiaan, ada duka, ada kebencian, ada cinta, ada malu, ada terluka, ada menjijikan, ada juga kejutan, kecemburuan, maupun amarah. Ada juga emosi sosial. Emosi sosial secara khusus terkait dengan perasaan seseorang, hubungan atau komunikasi dengan orang lain, ataupun miliknya. Perasaan yang terjadi dalam komunikasi interpersonal atau hubungan. Emosi sosial ini mengambil 4 ciri khas, yaitu bentuk kasih sayang, sadar diri, melankolis, dan juga emosi bermusuhan. Ada pula pengaruh persepsi pada emosi. Yang pertama ada teori perseptual mengenai emosi yang juga disebut teori penilaian. Menyatakan bahwa persepsi subjektif membentuk arti fenomena eksternal. Sebagai contoh, tangan yang bergetar itu diartikan sebagai rasa takut, mengacungkan kepala tangan sebagai ancaman, dan rasa sakit perut sebagai indeks kecemasan. Ada juga teori pelabelan kognitif mengenai emosi, yang menurut teori ini mekanisme adalah bahasa atau simbol. Pandangan ini menyatakan bahwa label yang diberikan pada respon fisiologis mempengaruhi bagaimana kita menginterpretasikan respon tersebut. Fisiologis dari emosi. Teori persepsi mengingatkan kita bahwa bagaimana menilai peristiwa eksternal, reaksi fisiologis kita dalam menanggapinya mempengaruhi makna yang kita kaitkan pada pengalaman tersebut, kemudian muncul emosi yang menurut kita sesuai. Teori pelabelan kognitif menekankan pada memunculkan emosi yang sesuai. Setiap model atau teori masing-masing memberikan pemahaman mendalam tentang emosi. Teori interaktif mengenai emosi mengemukakan bahwa apa yang manusia rasakan dan bagaimana mengekspresikan atau tidak adanya perasaan membentuk aturan-aturan dan pemahaman sosial. Ada beberapa hambatan seseorang tidak mengekspresikan emosinya. Yang pertama itu ada ekspektasi sosial, yang kedua ada kerapuhan, yang ketiga ada melindungi orang lain, yang keempat ada peran dan lingkungan sosial dan profesional. Pengekspresian emosi yang tidak efektif. Terdapat 3 alasan umum pengekspresian emosi yang tidak efektif. Yang pertama ada berbicara secara umum seperti saya senang atau saya sedih. Kata-kata tersebut merupakan pengekspresian emosi tetapi tidak efektif. Yang kedua ada tidak mengakui perasaan. Menyatakan perasaan-perasaan tanpa memiliki tanggung jawab personal atas perasaan tersebut adalah salah satu penghalang yang sering muncul dalam pengekspresian perasaan secara efektif. Yang terakhir ada memasukkan bahasa emosi. Ini adalah bahasa yang terdengar seperti pengekspresian emosi, tetapi tidak benar-benar menggambarkan apa yang dirasakan seseorang. Teknik mengkomunikasikan emosi secara efektif. Yang pertama, identifikasi emosi.
yaitu menentukan perasaan mana yang kita rasakan paling dominan pada saat itu. Bisa sedih, bahagia, kesal, dan lain-lain. Lalu yang kedua, mengekspresikan emosi, yaitu proses mengekspresikan emosi diawali dengan mendefinisikan perasaan yang dirasakan, lalu menentukan apakah itu akan dikomunikasikan dengan lawan bicara atau tidak. Jika tidak, kita bisa melakukan yang namanya self-talk, atau berbicara dengan cermin, merenung untuk mengekspresikan emosi tersebut. Lalu iklim komunikasi. Iklim komunikasi yaitu suasana hati seseorang antara hangat atau dingin, aman atau cemas, nyaman atau canggung, penuh penerimaan atau penolakan, terbuka atau tertutup, yang dibentuk oleh interaksi verbal dan non-verbal. Kemudian jenis-jenis konflik antar pribadi. Yang pertama, konflik intrapersonal atau konflik dengan diri sendiri. Biasanya dipicu oleh rasa bingung akan menentukan suatu pilihan. Contohnya, hati berkata A, otak berkata B. Lalu yang kedua ada konflik interpersonal, yaitu konflik diri sendiri dengan individu lain. Lalu yang ketiga ada konflik individu dan kelompok. Dan terakhir konflik antar kelompok. Nah, penyebab terjadinya konflik dalam hubungan interpersonal itu ada dua. Yang pertama, perbedaan tiap-tiap individu, yaitu meliputi perbedaan perasaan, pendirian, pola pikir, keinginan, tujuan, keyakinan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, konflik di dalam organisasi atau kelompok, biasanya dipicu oleh permasalahan persaingan kerja, jabatan, ataupun hubungan antar individu. Proses konflik. Menurut Robbins, bahwa konflik terjadi melalui 5 tahap, yaitu tahap pertama di mana konflik baru terjadi. Situasi ini disebut oposisi atau terdapat ketidakcocokan yang berpotensi memicu konflik. Beberapa penyebab diantaranya komunikasi yang tidak efektif, posisi masing-masing individu dalam sebuah struktur, atau bisa juga dipicu oleh persoalan pribadi. Tahap 2, berada dalam situasi kognisi dan personalisasi, di mana tahapan ini terjadi di dalam internal individu masing-masing yang berkonflik. Terdapat 2 proses dalam tahapan ini, yaitu konflik yang dipersepsikan dan konflik yang dirasakan. Tahap 3, di mana telah terdapat pilihan bagaimana cara menangani konflik yang terjadi. Pilihan penanganan konflik diantaranya bersaing, kerjasama, kompromi, menghindari, atau mengakomodasi. Memilih strategi penanganan yang mana biasanya tergantung beberapa faktor. Dapat berupa faktor jenis hubungan antar individu, potensi hubungan setelah konflik, atau faktor-faktor lainnya. Tahap 4 adalah perilaku, di mana tindakan menyelesaikan konflik dilakukan. Dalam tahapan ini terjadi proses membuka konflik. Individu yang terlibat melakukan usaha untuk menangani konflik dan bagaimana reaksi yang orang lain dalam proses penyelesaian konflik ini. Tahap 5 yang merupakan tahap terakhir, bagaimana hasil dari usaha penyelesaian konflik yang telah dilakukan. Manfaat positif dari terjadinya konflik. Yang pertama, adanya konflik menjadikan setiap individu sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan dengan orang lain. Yang kedua, terjadinya konflik dengan orang lain memacu seseorang untuk dapat melakukan perubahan positif dari dalam diri masing-masing. Yang ketiga, konflik mengajarkan seseorang untuk lebih dewasa sehingga dapat memecahkan persoalan baik itu dari diri sendiri maupun dari orang lain. 4. Konflik dapat menambah kesadaran kita tentang bagaimana diri kita sendiri, tentang prinsip yang kita pegang, kesukaan dan ketidaksukaan kita pada sesuatu, kondisi-kondisi tertentu yang bisa kita terima atau tidak, dan masih banyak hal lainnya. Yang kelima, konflik dipandang membuat kehidupan seseorang lebih berwarna, tidak monoton, menjadi tantangan, dan menjadikan hubungan seseorang tidak membosankan. Yang keenam, perbedaan pendapat akan mengantarkan seseorang pada tercapainya keputusan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketujuh, konflik juga dapat dijadikan sebuah hiburan. Konflik dapat mempererat dan meningkatkan kualitas hubungan. Hubungan antar pribadi yang sering diwarnai oleh konflik dapat menjadikan mereka sadar bahwa mereka berharga, sehingga perasaan saling ingin mempertahankan akan lebih kuat. Yang kedelapan, penyelesaian konflik
yang baik atau secara konstruktif justru akan menjadikan sebuah hubungan semakin erat dan memiliki potensi untuk mendukung perkembangan kepribadian relasi kita dengan orang lain, dapat menambah rasa saling percaya, dan semakin terampil dalam mengatasi konflik-konflik antar pribadi sesuai dengan pengalaman yang telah dilakukannya. Manajemen konflik antar pribadi. Meskipun konflik dapat memberikan sesuatu yang positif dalam sebuah hubungan, tetapi beberapa orang memilih untuk meminimalisir terjadinya konflik. Bisa dikarenakan mereka merasa tidak yakin akan menyelesaikan konflik itu dengan baik, atau untuk menjaga perasaan dan hubungan untuk dapat selalu tampak baik-baik saja, atau mungkin karena alasan lainnya. Meskipun demikian, konflik sebenarnya dapat dicegah atau diatasi dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, disiplin, atau dapat juga dikatakan sebagai aturan atau norma yang berlaku. Dengan demikian, ketika Anda mengalami konflik yang berhubungan dengan aturan atau norma, Anda tidak lagi dapat disalahkan karena Anda sudah sesuai dengan aturan atau norma yang ada. Ini dapat menjadi poin plus Anda. Yang pertama, jika terjadi perdebatan dengan orang lain. Yang kedua, pertimbangan pengalaman. Karena orang yang lebih berpengalaman akan lebih mudah mengatasi masalah dan lebih dipercaya. Karena orang yang berpengalaman dianggap telah lebih dulu menguasai tentang suatu hal dari pendatang baru di sebuah komunitas. Yang ketiga, komunikasi. Proses komunikasi yang efektif akan lebih bisa menciptakan situasi yang kondusif. Komunikasi yang baik akan menekan ikut campurnya emosi saat konflik terjadi, sehingga seseorang dapat berpikir lebih jernih dalam mengambil keputusan. Komunikasi yang efektif dapat dijadikan gaya hidup seseorang untuk meminimalisir konflik dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dapat begitu mudah memunculkan konflik-konflik baru dengan orang-orang di sekitar. Yang keempat adalah mendengarkan dengan aktif. Merupakan hal penting dalam pengelolaan konflik. Jika kita memotong pembicaraan orang lain, akan terkesan bahwa kita tidak menghargainya, juga tidak menghargai pendapatnya, sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman berkomunikasi dengan kita. Ketidaknyamanan dalam sebuah hubungan ini dapat menjadi awal terjadinya konflik dengan lawan bicara kita. Selain itu, mendengarkan dengan aktif akan memberikan kita kejelasan informasi yang benar, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang dapat memicu terjadinya konflik. Bentuk manajemen konflik antar pribadi. Berikut bentuk manajemen konflik dalam komunikasi antar pribadi. Antara lain, yang pertama adalah bersikap sportif. Bersikap sportif dalam sebuah konflik artinya seseorang bersikap secara profesional dalam melakukan kegiatan apapun, termasuk berkomunikasi. Sikap sportif bertujuan untuk menghindari sikap defensif dalam komunikasi. Sikap defensif biasanya terjadi ketika seseorang sedang berada dalam suatu konflik. Sikap defensif muncul karena adanya rasa ingin melindungi diri dari suatu konflik, merasa takut untuk mengungkapkan kebenaran, merasa cemas, atau mendesak. Oleh karena itu, sikap sportif menjadi salah satu manajemen konflik dalam komunikasi antar pribadi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap pemikiran dan perasaan. Konflik sering terjadi karena adanya kesalahpahaman dalam konflik. Perbedaan sudut pandang atau perspektif juga menjadi faktor utama yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam komunikasi antar pribadi. Hal ini berhubungan dengan tanggung jawab seseorang terhadap pemikiran dan perasaannya sendiri. Apabila seseorang mengeluarkan pendapat dan tidak dapat diterima oleh orang lain, maka orang yang berpendapat harus dapat mempertanggungjawabkan pemikirannya tersebut. Begitu pula dengan perasaannya. Yang ketiga adalah langsung dan spesifik. Jika terjadi konflik, maka hal yang harus dilakukan adalah menyelesaikan dengan membahas secara langsung ke inti permasalahan yang sedang terjadi. Artinya, fokus membahas konflik secara langsung dan spesifik tanpa melantur ke permasalahan lain. Manajemen konflik ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara cepat tanpa menimbulkan konflik yang semakin kompleks. Yang keempat, bertengkar secara aktif. Bertengkar secara aktif
Maksudnya adalah jangan menghindar ketika sedang berada dalam suatu konflik yang melibatkan diri sendiri. Konflik dalam komunikasi antar pribadi sering terjadi, sehingga hadapi konflik tersebut dan selesaikan dengan profesional tanpa ada keributan. Yang kelima, meredakan ketegangan dengan humor. Konflik terjadi dalam komunikasi yang kemudian diekspresikan dengan emosi. Konflik berdampak pada tingginya tingkat emosi dan dapat menimbulkan kekacauan berupa perdebatan verbal yang merujuk ke perkelahian fisik. Humor berfungsi sebagai manajemen konflik yang mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Humor berguna untuk meredakan ketegangan dalam sebuah konflik. Yang keenam adalah percaya. Manajemen konflik ini didasarkan pada diri sendiri terlebih dahulu. Apabila kita percaya dengan diri sendiri, maka kita dapat mempercayai orang lain dalam berkomunikasi. Rasa saling percaya dalam komunikasi antar pribadi dapat menghindari seseorang dari berbagai konflik. Kepercayaan yang diberikan antara satu sama lain menimbulkan sikap terbuka. Ketika sedang dalam suatu konflik, maka ada rasa percaya untuk menceritakan konflik tersebut kepada orang lain untuk diselesaikan dengan baik. 7. Sikap terbuka. Sikap terbuka menjadi manajemen konflik yang terakhir. Sikap terbuka yang ada dalam diri seseorang berfungsi untuk meredakan konflik dalam komunikasi antar pribadi. Sikap terbuka pada diri sendiri mampu menciptakan komunikasi yang efektif karena orang yang memiliki sikap terbuka cenderung lebih jujur, terbuka pada orang lain mengenai apapun masalah yang sedang dihadapi. Sehingga tidak ada rasa saling menutupi antara satu sama lain. Sikap terbuka menjadi salah satu cara untuk memahami karakter, kepribadian, atau perilaku seseorang, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghormati, saling menghargai, dan saling bertoleransi. Prinsip-prinsip konflik. Konflik adalah hal yang wajar di dalam hubungan seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa konflik tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya, tiap individu merupakan makhluk yang unik. Selain itu, bagaimana seseorang berkembang menjadi makhluk sosial yang sangat tergantung oleh lingkungan yang membentuk pola pikir dan konsep diri masing-masing. Pola pikir dan konsep diri yang berbeda inilah yang dapat memicu terjadinya kesalahpahaman dan akhirnya menimbulkan konflik. Selain itu pula, sifat dasar dan kebutuhan tiap-tiap individu juga dapat menjadi pemicu konflik antar pribadi. Bahkan dalam sebuah lingkaran kecil seperti keluarga yang notabene-nya saling memahami satu sama lain pun juga tidak dapat menghindari terjadinya konflik antar pribadi. 2. Konflik mungkin ditunjukkan secara terbuka atau tertutup. Tidak semua orang dapat menyampaikan pendapatnya, terlebih lagi jika pendapat itu akan memicu konflik dengan orang lain. Sebagian orang merasa konflik pada dirinya sendiri atau intrapersonal akan lebih baik daripada membawa konflik pada permukaan. Dengan demikian, konflik ditujukan secara tertutup atau mungkin juga dapat disebabkan oleh situasi yang tidak memungkinkan konflik ditujukan secara terbuka, seperti konflik dengan orang tua, konflik dengan orang-orang yang sedang dalam kesusahan, dan lainnya. Maka, konflik secara tertutup terkadang juga dapat dikatakan sebagai manajemen konflik antar pribadi. Ya, kelompok sosial membentuk makna konflik antar pribadi. Sejatinya memang pergesekan antara dua individu, akan tetapi individu yang terlibat ini merupakan anggota atau sebagian dari sebuah kelompok sosial. Kelompok sosial ini juga dapat menjadi salah satu penyebab atau berperan sebagai pendukung dalam terjadinya konflik. Tapi sebaliknya, sebuah kelompok sosial juga dapat berperan sebagai media dalam penyelesaian sebuah konflik antar pribadi. 4. Konflik dapat dikelola dengan baik atau buruk. Konflik antar pribadi sebisa mungkin untuk dapat diselesaikan dengan efektif, dengan tidak merugikan salah satu pihak. Bagaimana akhir dari sebuah konflik tergantung bagaimana mengelola konflik itu sendiri. Jika pengelolaan konflik tidak efektif dan bersifat destruktif, maka konflik akan selesai dengan tidak baik dan mengakibatkan penarikan diri dari salah satu pihak. Sebaliknya, jika konflik dikelola dengan efektif dan baik,
Maka sifat yang muncul adalah konstruktif, di mana penyelesaian konflik tidak merugikan salah satu pihak dan bahkan terjadinya konflik ini akan lebih mempererat hubungan satu sama lainnya. Yang kelima, konflik baik untuk individu dan hubungan terjadi konflik belum tentu mengakibatkan hal yang tidak baik dalam sebuah hubungan. Justru terjadinya konflik terdapat kebaikan-kebaikan yang dapat diambil oleh kedua belah pihak. Kebaikan itu dapat berupa lebih mengenal seseorang terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Konflik juga menambahkan pengalaman komunikasi antar individu. Dengan adanya konflik ini, kita dapat mempelajari bagaimana manajemen konflik yang baik dan efektif. Orientasi penyelesaian konflik antar pribadi. Terdapat beberapa orientasi penyelesaian konflik antar pribadi. Hal ini dapat dipilih dengan mempertimbangkan aspek jenis hubungan dan bagaimana kelanjutan hubungan tersebut setelah mengalami konflik. Orientasi tersebut yaitu kalah dengan kalah. Kondisi di mana semua pihak tidak ada yang dimenangkan. Menang dan kalah. Situasi di mana dalam penyelesaian konflik terdapat pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Menang dan menang. Situasi di mana dalam penyelesaian konflik kedua belah pihak merasa dimenangkan atau tidak ada yang merasa dirugikan. Penyelesaian konflik membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, dikarenakan jika konflik tidak terselesaikan dengan baik, maka hubungan antar individu akan terancam keberlanjutannya. Bisa saja hubungan terus berlanjut, tetapi atmosfer di antara kedua belah pihaknya berubah seperti sedia kala.